wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan peluang hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan waktu kita untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan yang penuh ampunan ini, mudah-mudahan kita diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala, hidayah dan taufiknya untuk memanfaatkan waktu kita ini. Kalau lihat kepada firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 183 yang sudah pada hafal semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu sekalian melaksanakan saum, melaksanakan puasa sebagaimana yang telah diperintahkan saum atau puasa ini kepada umat-umat yang sebelum kita semua. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Tentunya apabila bertakwa dengan sebaik-baiknya kita akan mendapatkan pahala yang sekian besar dari Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan dari tempat yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu surganya. Apabila kita melihat pada akhir kata dari surat Al-Baqarah ayat 183 itu ditutup dengan kalimat la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian dijadikan orang-orang yang bertakwa. Di dalam ilmu nahwi atau grammar bahasa Arab, kata la'alla mempunyai arti harapan yang mungkin terjadi. Sebab ada dua pengertian harapan di dalam bahasa Arab, ada yang mungkin terjadi, ada yang mungkin dan pasti tidak bisa terjadi. Di antaranya yang memakai kata laita. Tapi di sini diawali dengan kata la'allakum tattaqun. Nah, bagaimana agar ketakwaan ini bisa kita raih? Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang kenapa bulan Ramadan disebut dengan bulan Al-Quran. Bulan Ramadan disebut dengan bulan Al-Quran. Hal ini dapat kita saksikan dari kebiasaan para ulama yang sudah memiliki kebiasaan yang sangat akrab dengan Al-Quran. Begitu juga apabila kita melihat di masyarakat, di bulan Ramadan ini dilaksanakan oleh ibu-ibu biasanya waktu siang hari, oleh bapak-bapak biasanya sehabis taraweh,
biasanya mereka melaksanakan tadarus Al-Quran. Memang pengertian tadarus, arti tadarus, ini bahasa Arab, artinya adalah bisa membaca, begitu juga selain membaca, merenungi, mempelajari apa yang terkandung pada ayat itu. Orang yang rajin membaca begitu juga sampai menghatamkan dan bahkan merenungkan isi kandungan di dalamnya. Bahkan hal ini di dalam masalah tadarus Al-Quran ini sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang disebutkan dalam suatu hadis riwayat Ibnu Abbas, sebagaimana dikutip dalam kitab Sahih Al-Bukhari maupun Muslim. Disebutkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibrilu wa kana Jibrilu alaihi salam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Qur'an fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling gemar memberi, gemar bersedekah. Semangat beliau dalam memberi lebih membara lagi, lebih tinggi lagi ketika datangnya bulan Ramadan. Tatkala itu Jibril menemui beliau setiap malam di bulan Ramadan. Jibril mengajarkan Al-Quran kala itu, menyimak bacaan yang disampaikan oleh Rasulullah. Begitu juga Jibril menyampaikan Al-Quran yang telah dibawa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling semangat pada bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menaikkan untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan bagai angin yang berhembus. Dalam hal ini, Ibnu Rajab dia memberikan kesimpulan bahwa hadis di atas menunjukkan bahwa kaum muslimin dianjurkan untuk banyak membaca dan mempelajari Al-Quran pada bulan Ramadan. Begitu juga hafalan Al-Quran pun bisa disetorkan. Ini apabila ada para hafiz. Para hafid biasanya pada bulan Ramadan mereka banyak datang berbondong-bondong kepada guru mereka atau kepada orang yang sudah talqin, yang sudah mutqin di dalam bacaannya, yang sudah baik di dalam bacaannya. Bahkan saya melihat di Masjidil Haram, begitu juga di Masjid Nabawi pada bulan Ramadan itu. Jadi jangan aneh apabila kita berkunjung ke Masjid Nabawi atau ke Masjidil Haram, pada bulan Ramadan banyak sekali kelompok-kelompok mereka mendirikan sholat berjamaah tarawih. Itu sampai puluhan di Masjidil Haram, begitu juga di Masjid Nabawi. Jadi bagaimana orang yang sudah hafiz untuk meningkatkan kualitas daripada hafalannya, mereka menjadi imam dan didengarkan di belakang dia ada yang sudah mutqin di antara gurunya. Juga disebutkan di dalam hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa menyetorkan Al-Quran ini, hafalan Al-Quran yang telah beliau terima dari malaikat Jibril pada setiap tahun. Ada kalanya sekali atau 2 kali. Khususnya pada tahun di mana beliau mendiang, malaikat Jibril datang 2 kali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk disebutkannya di dalam bahasa Arab ard,
yaitu setor hafalan. Begitu juga dalam hal ini terjadi simak antara malaikat Jibril dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari disebutkan, kana ya'ridu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana kulla 'amin marratan fa'aradu 'alaihi marrataini fil 'amil ladzi qubida wa kana ya'takifu kulla 'amin 'ashran fa'takafa 20 fil 'amil ladzi qubida fi. Malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membacakan Al-Qur'an setiap tahun sekali. Tetapi ketika di tahun beliau akan meninggal dunia, malaikat Jibril datang 2 kali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa pula beriktikaf setiap tahunnya 10 hari. Namun dikala tahun saat beliau akan meninggal, beliau beriktikaf 20 kali. Jadi 20 malam. Di dalam hal ini menurut Ibnu Athir menyatakan dalam kitab Al-Jami' fi Gharibil Hadis atau Al-Jami' fi Gharibil Hadis wal Athar dijelaskan bahwa malaikat Jibril saling menyimak bacaan Al-Qur'an dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling bagus menurut para ulama membaca Al-Qur'an dan mentadaburinya. Jadi kalau kita melaksanakan tadarus Al-Qur'an menurut para ulama, begitu juga kita merenungkan apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an itu, siogyanya yang bagusnya itu adalah pada malam hari. Apa dalilnya? Sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Muzammil ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Sungguh bangun di waktu malam itu lebih kuat untuk mengisi jiwa, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan di hati. Beberapa dalil lainnya yang juga menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan khusus untuk Al-Qur'an, sebagai bulan Al-Qur'an diturunkan juga pada bulan Ramadan. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 185, di dalam potongan ayat itu dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Menurut Ibnu Abbas, bahwa Al-Qur'an itu turun sekaligus dari Lauh Mahfuz di Baitul Izzah ke langit dunia hanya sekali. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril menurunkan Al-Qur'an secara bertahap ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mendukung perkataan Ibnu Abbas dalam firman Allah Subhanahu wa taala dijelaskan di dalam surat Al-Qadar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Juga di dalam surat Dukhan ayat 3 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi. Hadirin yang Allah muliakan, di antara alasan bahwa bulan Ramadan adalah bulan Quran, yaitu dibuktikan dengan bacaan ayat suci Al-Quran yang begitu banyak dibaca pada waktu sholat pada bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Kenapa? Sebab pada bulan Ramadan adanya sholat tarawih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat tarawih bersama Hudzaifah bin Sa'ad pada suatu malam. Beliau setelah membaca surat Al-Fatihah, beliau membaca surat Al-Baqarah satu tamatan. Selanjutnya surat Ali Imran, begitu juga surat An-Nisa.
jika ada ayat yang berisi ancaman neraka, maka beliau berhenti sejenak dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari ancaman api neraka. Begitu juga Umar bin Khattab pernah memerintahkan kepada Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari ketika mengimami sholat tarawih. Dahulu imam sholat tersebut, imam sholat tarawih, setiap rokaatnya minimal ayat yang dibaca itu secara baca Fatihah membaca 200 ayat. Bayangkan kalau sekarang 8 rokaat, 8 kali 200 ayat. Mungkin di kita itu ya ada yang baca yang panjang-panjang saja, sedikit agak panjang, apakah yang bacanya merdu ataupun tidak. Kalau panjang itu mungkin besoknya mungkin cuma tinggal imam dan beberapa orang saja. Nah ini yang terjadi, ini pada zaman Rasulullah. Sampai-sampai ada jamaah yang berpegang pada tongkat. Malahan disebutkan di dalam hadis yang lain, salah seorang istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengikuti sholat taraweh tersebut, ada yang berpegangan ke tambang. Jadi kebetulan beliau sholatnya di dekat tiang masjid, tiangnya juga masih tiang pohon kurma. Pohon kurma tersebut dililiti tambang. Jadi ketika mau berdiri, ini dari sujud, ketika mau berdiri saking capeknya, bayangkan 200 ayat. Kalau 200 ayat, satu surat yang 200 ayat itu adalah surat Ali Imran. Itu 1 juz lebih surat Ali Imran. Itu 1 rakaat. Sampai-sampai ada jamaah yang berpegang pada tongkat karena saking lama berdirinya. Dan sholat pun selesai dikerjakan menjelang fajar. Jadi sholat tarawih yang 8 rakaat itu begitu usai, malahan disebutkan di dalam kitab At-Tarawih fi alfi sanatin fi Masjid An-Nabawi. Di sana dijelaskan di dalam kitab tersebut, untuk waktu sahur saja, karena saking lamanya sholat tarawih, jadi tinggal beberapa menit lagi. Saking lamanya melaksanakan sholat tarawih. Begitu juga di masa tabi'in yang terjadi, surat Al-Baqarah dibaca tuntas dalam 8 rakaat. Jika dalam 12 rakaat, apabila menjadi 12 rakaat, coba berapa ayat? Jadi pada waktu itu, pada zaman Umar bin Khattab saja disebutkan di dalam riwayat sholat tarawih. Jadi bagaimana Umar bin Khattab untuk meringankan jamaah agar tidak kecapean ketika mengikuti sholat tarawih. Rokaatnya ditambah, bacaannya dikurangi, sehingga disebutkan dalam asar sahih dari Umar bin Khattab. Jadi sampai ada sekarang yang melaksanakan 23 rakaat dalam sholat tarawih itu asar yang sahih dari Umar bin Khattab. Jadi bacaannya dikurangi, tidak 200 ayat lagi, tapi rakaatnya ditambah. Apa alasannya Umar bin Khattab? Beliau berpegang teguh kepada sabda Rasulullah, yaitu pada kalimat man qama ramadhana imanan wahtisaban. Yakin, percaya tentang adanya salat itu, ihtisab, dilaksanakan dengan penuh keikhlasan, mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hal-hal yang menunjukkan kekhususan dari bulan Ramadan dengan Al-Quran,
Sebagai contoh yang dilakukan oleh para ulama salafus soleh, di antaranya mereka ada yang menghatamkan Al-Quran dalam waktu yang singkat. Dan mereka juga ada yang mencoba menghatamkan Al-Quran dibaca ketika melaksanakan sholat-sholat sunat, di antaranya sholat tarawih. Di antaranya salah seorang ulama yang cukup terkenal, dia dari golongan tabi'in, yang bernama Al-Aswad bin Yazid. Ia meninggal pada sekitar tahun 74 atau 75 Hijriyah. Beliau adalah asli orang Kufah. Beliau bisa menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan itu. Ini ketika bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan, setiap 2 hari sekali pasti Al-Quran hafal. Setiap 2 hari sekali. Tapi kalau di luar bulan Ramadan, menghatamkan Al-Quran itu sampai 6 hari. Dia nih, Al-Aswad. Disebutkan menurut muridnya yaitu Ibrahim An-Nakhai, karena Al-Aswad yakhtimu Al-Quran fi Ramadana fi kulli lailataini. Yang artinya Al-Aswad bisa menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan setiap 2 malam. Subhanallah, sangat hebat begitu. Bagaimana kalau dengan kita, dibandingkan dengan kita? Marilah kita bermuhasabah. Begitulah para ulama, bagaimana mereka untuk meraih ketakwaan tersebut. Mereka betul-betul memanfaatkan waktu yang sebulan itu. Hadirin yang Allah muliakan, disebutkan dalam kitab yang sama, di dalam kitab Syiar Al-Alam An-Nubala, bahwa Al-Aswad biasa menghatamkan Al-Quran di luar bulan Ramadan adalah 6 hari atau 6 malam. Dan patut diketahui bahwa ternyata waktu istirahat beliau untuk istirahat tidur itu sepanjang waktu dari maghrib ke isya. Jadi bukan beliau tidur pada waktu itu, bukan. Jadi coba dari maghrib ke isya, kalau di kita hampir 1 jam ya di kita. Kalau seperti di Timur Tengah, dari maghrib ke isya itu kalau musim panas kira-kira antara 1,5 jam. Beliau tiap malam 1,5 jam tidurnya. Yang 24 jam itu cuma 1,5 jam dipakai untuk tidur, untuk istirahat. Di bulan Ramadan oleh beliau dipakai untuk meningkatkan membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Kalau kita bagaimana? Kita bisa tanya diri kita sendiri masing-masing. Contoh yang berikutnya, salah seorang ulama dari tabi'in besar yang bernama Qatadah bin Da'amah. Beliau ini adalah salah seorang murid dari Malik bin Anas. Anas bin Malik. Anas bin Malik ini sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang banyak mengabdi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak beliau kecil. Qatadah bin Da'amah, beliau yang meninggalnya pada tahun 60 atau 61 Hijriyah. Beliau salah seorang murid dari Anas bin Malik. Beliau disanjung oleh para ulama dari madhab Hanabilah. Sebagai beliau merupakan salah seorang mufassir, dan beliau juga sangat mengerti tentang perselisihan pendapat tentang penafsiran Al-Quran. Dan beliau di kalangan ulama ahli hadis yang mendapat julukan orang yang thiqah. Malahan menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia mendapat gelar thiqah apabila mengucapkan thiqah napas juga habis. Dia orang yang ahli ibadah, termasuk orang yang ubad, ahli ibadah. Menurut Salam bin Abi Mu'ti, ia pernah menjelaskan tentang bagaimana Qatadah bin Da'amah ketika beliau berinteraksi dengan Al-Quran. Disebutkan
Kana Qatadah yahtimul Qur'an fi sab'in wa idza jaa Ramadan khatama fi kulli salasin fa idza jaa al-ashru khatama kulla lailatin. Katanya Qatadah biasanya menghatamkan Al-Qur'an dalam 7 hari. Namun jika datang bulan Ramadan, ia menghatamkannya setiap 3 hari. Bahkan ketika datang 10 hari yang terakhir pada bulan Ramadan, ia menghatamkannya setiap malam. Kalau kita sudah memble mungkin. Yang berikutnya, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang terkenal dengan sebutan Imam Asy-Syafi'i, salah satu madhab yang terkemuka, disebutkan menurut muridnya Ar-Rabi'. Jadi dalam kitab di sana ada disebutkan haddatsana Ar-Rabi', bahwa disebut dengan Ar-Rabi' itu ini muridnya, murid daripada Imam Syafi'i. Kata dia, kana Syafi'i yakhtimul Qur'an fi syahri Ramadan sittina khatmah. Imam Syafi'i biasa menghatamkan Al-Qur'an di bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Ditambahkan oleh Ibnu Abi Hatim bahwa khotaman tersebut dilakukan dalam sholat, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala. Bayangkan Imam Syafi'i berarti kalau sebulan bisa 60 kali menghatamkan Al-Qur'an, berarti pada waktu semalam itu dia bisa 2 kali untuk menghatamkan Al-Qur'an. Yang terakhir yang dilakukan oleh Ibnu Asyakir, dia penulis kitab Tarikh Dimash. Katanya disebutkan wa kana muwadhiban 'ala sholatil jamaah wa tilawatil Qur'an yahtimu kulla jumu'atin wa yahtimu fi Ramadan kulla yaumin wa ya'takifu fil manarah asy-syarqiyah wa kana katsirun nawafil wal adzkar. Yang artinya Ibnu Asyakir adalah orang yang biasa merutinkan sholat jamaah dan tilawah Al-Quran. Beliau biasa menghatamkan Al-Quran setiap minggunya. Lebih luar biasanya lagi di bulan Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran setiap hari. Beliau biasa beriktikaf di masjid Jami Al-Manarah Al-Syarqiyah. Beliau adalah orang yang sangat gemar melaksanakan kebaikan-kebaikan dan yang sunat-sunat, begitu juga berzikir. Itulah yang dilakukan oleh para ulama yang terdahulu. Kenapa ulama yang terdahulu juga menyebutkan bahwa syahrul Ramadan adalah syahrul Quran? Karena pada bulan Ramadan selain mereka banyak menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, begitu juga surat-surat yang ada di dalam Al-Quran tersebut dipakai untuk sholat, supaya lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pada kesempatan ini juga saya mengajak khususnya kepada diri pribadi, umumnya kepada hadirin yang Allah muliakan, marilah manfaatkan waktu yang tinggal beberapa hari ini untuk lebih-lebih kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak bacaan Al-Quran. Itu saja yang mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.